bacaan istighfar dan asmaul husna. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanu ar-rahim al-maliku al-quddus as-salam al-mu'minu al-muhaiminu al-azizu al-jabbaru al-mutakabbiru al-khaliqu al-bari'u al-musawwiru al-ghaffar al-qahharu al-wahhabu ar-razzaqu al-fattahu al-alimu al-qabidu al-basiru al-khafidu ar-rafi'u al-mu'izzu al-mudhillu as-sami'u al-basiru al-hakamu al-adlu اللطيف الخبير الحليم العظيم القديم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوارث المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المؤتي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah dari godaan dan tipu daya syaitan yang dirajam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan Sang Pencipta bagi sekalian alam. Pengajian kitab Ihfazillah Yahfazka, salah satu cara Allah Ta'ala mengingatkan kita. Majelis ilmunya mengingatkan kita, kitabnya juga mengingatkan kita, gurunya juga mengingatkan kita, muridnya juga mengingatkan kita. Saling mendapat peringatan dari beberapa sisi untuk menjadi lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya. Alhamdulillah, pengajian kitab Ihfazillah Yahfazka sampai di muka surat 438. Dan pada pagi hari ini kita akan teruskan yang ketiga tentang ketinggian darjat, yaitu faidah atau hikmah datangnya ujian dari Allah Tuhan yang Maha Kasih lagi Maha Penyayang. Yang pertama yang telah berlalu adalah indahnya sebuah perjuangan mencapai kemenangan. Karena orang itu akan disebut champion ataupun pemenang setelah menghadapi pertandingan, setelah menghadapi perlawanan. Kepuasan untuk menjadi juara, kepuasan untuk menjadi pemenang, dan indah menjadi juara dan pemenang, Allah Ta'ala datangkan ujian untuk dihadapinya, dan ujian itu pasti akan beriringan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang telah berlalu adalah hikmah faidah dari ujian, ialah Allah membuka peluang untuk mendapatkan ganjaran dan juga pahala. Seorang peniaga ada modal,
tetapi ia tidak berpeluang untuk berniaga, maka modal tidak berkembang dan tidak mendapat keuntungan. Umur kita adalah modalnya. Kadang kita tidak tahu bagaimana untuk mendapatkan untung dari modal yang ada. Maka Allah Ta'ala bukakan perniagaan, yang hasil dari perniagaan itulah untung. Maka disifatkan ujian itu jalan untuk memperolehi keuntungan, jalan untuk memperolehi ganjaran, jalan untuk memperolehi pahala. Dan pada pagi ini kita akan teruskan yang ketiga, faedah dan hikmahnya ujian adalah ketinggian derajat. Saya bacakan terlebih dahulu, dari balik ujian dan cobaan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak meninggikan derajatmu. Allah sama sekali tidak mau merendahkanmu. Apabila Allah mengetahui bahwa kamu menginginkan Allah dan menginginkan negeri akhirat, Allah akan meninggikan derajatmu dengan ujian dan cobaan. Bagaikan siraman air yang segar. Lebih-lebih lagi pada saat ini, jika di kalangan jamaah Ihfazillah Yahfazka sedang menghadapi ujian di mana ujian itu awalnya dirasakan berat. Setelah mendapatkan nasihat dari kitab ini, beratnya itu akan terasa berkurang. Yang pada saat ini berhadapan dengan ujian, kemudian terasa sulit untuk menyelesaikan, dengan nasihat dalam kitab ini dan pagi ini, insya Allah kesulitannya itu akan mulai terbuka jalan kemudahan. Kerana selalu melihat ke depan dan selalu merasakan kebaikan-kebaikan Allah, juga merasakan cara-cara Allah untuk menjadi hamba itu lebih baik. Cara-cara Allah Ta'ala untuk menjadi hamba itu mulia. Cara-cara Allah untuk menjadi hamba itu tinggi derajatnya. Cara-cara Allah untuk menjadikan hamba itu tinggi kedudukannya. Salah satu caranya adalah untuk meninggikan derajat. Cara Allah adalah menurunkan ujian, menurunkan cobaan, dan sudah semestinya merujuk kepada ayat Al-Quran, dunia ini adalah tempat ujian. Oleh itu jika dibuatkan gambaran walaupun tidak dapat mewakili yang sebenar, akhirat itu atas, kemudian dunia ini bawah. Seperti ketika para kiai menceritakan tentang Nabi Adam keluar dari surga. Itu tidak hanya dikatakan keluar, tapi adalah turun dari surga. Memandang bahwa surga itu tinggi, bumi ini rendah. Memandang bahwa surga itu mulia, bumi ini hina. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha berkehendak, awal ciptaan manusia itu di tempat yang mulia. Awal penciptaan manusia diletakkan di surga. Kemudian Allah Ta'ala juga berkehendak di sebalik surga yang diciptakan oleh Allah, kemudian diletakkan manusia pertama di dalamnya. Tapi Allah Ta'ala membuat perencanaan di sebalik itu semua. Perencanaan di sebalik itu adalah Allah Ta'ala turunkan manusia diuji di dunia ini. Tepatnya adalah berada di surga, tepatnya adalah berada di bumi. Kemudian Allah Ta'ala angkat lagi, Allah Ta'ala naikkan lagi. Nah, cara Allah Ta'ala menaikkan hambanya, mengangkat hambanya, memuliakan hambanya, yang insya Allah dari kemuliaan yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, manusia akan kembali ke surga sebagai tempat asalnya, kembali ke surga sebagai tempat yang mulia, kembali ke surga tempat di mana Allah Ta'ala menjadikan ianya kekal abadi selama-lamanya. Allah hadapkan kita dengan ujian-ujiannya.
memang berbeza dalam menghadapi ujian, karena juga berbeda jenis-jenis ujian. Ketika saya memandu kereta, kemudian saya nampak ada orang naik becak. Kebetulan saya ada di bandar sekarang karena ada satu urusan. Kemudian di sebelah becak itu ada kereta, ada mobil. Andaikan tukar, pemandu kereta tukar dengan pemandu becak, apa jadi? Pemandu becak tidak pernah pandu kereta, kemudian dikasih kunci kereta, mungkin bisa jalan, tapi tidak selamat sampai tujuan, karena bukan bidangnya. Begitu juga yang biasa pandu kereta suruh pandu becak, mungkin bisa jalan, tapi juga tidak sampai akan ke tujuannya, karena kekuatannya tidak sama dengan tukang becak, ya. Staminanya juga tidak sama. Oleh itu ujian tukang becak tentu berbeza dengan ujian pemandu kereta. Begitulah dalam perjalanan hidup kita. Ternyata di sebalik ujian itu ada agenda ketuhanan. Ada kehendak kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala kepada hambanya. Salah satunya adalah Allah menghendaki hamba itu naik derajatnya. Muslimin dan muslimah kadang ya, kita ini dalam beramal, sebelum mencapai sebuah keikhlasan, banyak dipengaruhi dengan kepentingan. Banyak dipengaruhi dengan keinginan-keinginan pribadi. Mau sholat dengan jumlah yang banyak karena ada hajat yang besar. Mau berzikir dengan jumlah yang banyak karena ada keinginan yang besar. Mau angkat tangan dan berdoa karena ada permohonan yang besar. Ataupun kepentingan-kepentingan yang lain. Tapi coba sama-sama kita rasakan, siapa orang yang sehat ingin sakit? Enggak ada. Ya. Tetapi jika Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ia sakit, berarti itu adalah salah satu tanda Allah Ta'ala akan angkat derajatnya. Siapa di antara kita yang kaya kemudian ingin miskin? Murata tidak ada. Tetapi apabila Allah Ta'ala menghendaki, oh itu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatnya. Siapa yang sedang senang kemudian ingin susah? Tidak ada. Kemudian kita pahami, oh itu cara Allah Ta'ala mengangkat derajat hambanya. Kemudian sampai kepada peringkat siapa yang muda, ya siapa yang muda kemudian ingin jadi tua. Seboleh-bolehnya itu puan-puan tak mau jadi tua, ingin muda terus. Termasuk yang bercakap ini. Tapi ternyata kita tidak bisa seperti itu. Kita harus terima. Maka pindah muda kepada tua itu juga ujian. Padahal Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha kekal, pun juga berkuasa untuk menjadikan kita kekal. Tapi Allah Ta'ala tunjukkan kuasanya dalam bentuk perubahan, bukan dalam bentuk kekal. Di dunia ini Allah Ta'ala tunjukkan kuasa Allah dalam bentuk perubahan, maka selalu berubah. Tapi nanti di akhirat, di surga khususnya, Allah Ta'ala tunjukkan kekuasaannya dalam bentuk kekal. Maka surganya kekal, penghuninya kekal, nikmatnya juga kekal, indahnya juga kekal, kebahagiaannya juga kekal. Jadi kita tidak mampu untuk melawan perubahan. Karena perubahan ini adalah salah satu di antara jenis ujian. Dan ini juga adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat hambanya, cara Allah Ta'ala mengampuni dosa hambanya, cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hamba itu puas dengan perjuangannya. Selain cara Allah menjadikan hamba itu banyak ganjaran dan juga pahala. Sekarang kita teruskan lagi yang keempat. Ya, kita ikuti penjelasan maupun nasihat dalam kitab Ihfazillah Yahfazka ini. Yang keempat, Allah hendak mengajar pelajaran ibadah yang sangat berharga dan tidak boleh dilupakan kepadanya. Temanya itu
Penjelasannya, karena dengan ujian kamu merasa hina, merendahkan kepadanya, jiwamu tunduk dan akhlakmu terdidik. Karena sebagian manusia tidak mengerti dan tidak terdidik, maka bila ditimpa musibah penyakit atau dididik dengan musibah, ia akan merendah dan mudah tunduk kepada Allah yang Maha Esa. Muslimin dan muslimah, dalam perbuatan sholat, ya, saya mengambil pendekatan. Dalam perbuatan sholat, mulai dari berdiri menjadi rukun. Syarat sah sholat yang mampu berdiri wajib berdiri. Ya. Ada hamba Allah yang ingin khusyuk sholatnya, kemudian saat ia berada dalam rukun berdiri, dia tundukkan mukanya, kemudian dia tundukkan pula badannya, padahal dia sedang berada pada rukun berdiri. Kalau tunduknya mendekati rukuk, maka tidak sah sholatnya. Artinya rukun berdiri, ya harus berdiri tegak. Ya. Kalau rukuk, ya harus rukuk dengan syarat sahnya. Kalau sujud, ya sujud dengan syarat sahnya sujud. Berarti di dalam sholat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajar beberapa hikmah yang nantinya kita akan hubungkan dengan yang keempat. Satu, berdiri tegak. Ini bicara filosofinya. Kita orang yang beriman harus tegar. Menghadapi apa saja harus kuat. Ini bukan karena sombong, tapi ini adalah karena yakin. Maka dibuktikan, ditunjukkan. Saat kita sholat, mampu berdiri, takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita harus tegak. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita, bahwa Allah Ta'ala akan membantu kita. Maka orang Islam, orang yang beriman harus semangat, harus tangguh, harus kuat, harus berani. Ya. Kemudian di dalam sholat itu juga ada rukuk. Ya. Menyeimbangkan keberanian itu bukan keakuan, tapi keberanian adalah keyakinan. Maka mulai dirukukkan tubuh badannya. Karena ia tahu bahwa ia kuat itu dari Allah Tuhan yang Maha Kuat. Ia mampu adalah dari Allah Tuhan yang Maha Mampu. Ia kaya adalah dari Allah Tuhan yang Maha Kaya. Ia hidup adalah dari Tuhan yang Maha Menghidupkan, dan seterusnya. Maka ditundukkan, dirukukkan badannya. Nah, di saat rukuk ini tidak semua orang bisa merasakan badannya rukuk, hatinya rukuk. Kemudian i'tidal, kemudian sujud. Saya percepat. Tidak semua orang badannya sujud, hatinya juga sujud. Bukan kepada tuan-tuan dan puan-puan, termasuk kepada saya sendiri, untuk menasihatkan diri sendiri. Tidak semua yang badannya sujud, hatinya sujud. Dan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Maka bagaimana supaya badannya sujud, hatinya sujud? Allah Subhanahu wa Ta'ala atur. Salah satunya adalah Allah datangkan ujian supaya ia faham bahwa kamu adalah hamba Allah yang berada dalam hukum Allah, yang berada dalam ketentuan Allah, yang berada dalam qada qadar Allah, yang berada di dalam takdir Allah. Maka muslimin dan muslimah, saat kita merasa berat dengan ujian yang kita hadapi, kemudian kita sujud, itu salah satu daripada obat yang tidak dijual di farmasi. Nikmatnya sujud saat kita merasa hina di hadapan Allah. Nikmatnya sujud saat kita merasa rendah di hadapan Allah. Nikmatnya sujud saat kita merasa tidak berdaya di hadapan Allah. Beda ketika sujud tetapi dia tidak merasakan kehinaan, tidak merasakan kerendahan, tidak merasakan
perdayaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saat orang itu senang, kadang-kadang saat kita senang itu sujudnya adalah sujud syariat, tapi pada saat kita susah sujudnya adalah sujud hakikat. Apa maksudnya sujud syariat? Itu adalah menepati syaratnya sujud, yaitu meletakkan 7 anggota di tempat sujud, mulai dari dahi, 2 tapak tangan, ya, kemudian 2 lutut, kemudian 2 ujung tapak kaki. Itu semuanya 7. Tapi ya, untuk sujudnya hati, hakikat sujudnya adalah hatinya tunduk di hadapan Allah Ta'ala. Dan jika orang itu dalam sujudnya belum bisa tunduk, kadang Allah Ta'ala buatkan jalan supaya hatinya tunduk seperti badannya yang sedang sujud. Allah hadapkan ujiannya. Tentu ujiannya dalam bentuk yang berbeda-beda. Dalam perbezaan punya hikmah yang dapat dirasakan di beberapa bentuk oleh hamba yang merasakan. Bisa dirasakan ujian itu adalah sebuah kemenangan saat dia sabar. Boleh dirasakan ujian itu adalah melimpahnya ganjaran dan pahala yang Allah Ta'ala berikan. Boleh dirasakan ujian itu adalah Allah meninggikan derajatnya. Boleh dirasakan bahwa ujian itu adalah pengajaran yang besar, yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang hamba yang selama ini dengan kecukupannya, dengan kesehatannya, dengan kesenangannya kadang lupa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, yang pada akhirnya dia ingat dan dia dekat dengan Allah, maka itu adalah sangat bernilai dan berharga. Yang kelima, membuatmu terdidik dengan kesabaran. Muslimin dan muslimah, ya, sebuah kata yang indah. Ujian membuat terdidik dengan kesabaran. Bahasa kita, apabila ada pe dengan akhiran an, didik ditambah pe diakhiri an, menjadi pendidikan. Sistem pendidikan yang disusun ataupun yang diatur oleh kerajaan ataupun oleh pemerintah, mulai dari paling bawah tajika ataupun taska ataupun taman kanak-kanak atau TK, ya. Kemudian naik sekolah rendah, sekolah menengah sampai ke university. Ini adalah pendidikan mengikut kepada tahapnya. Pendidikan yang diajar oleh guru di sekolah adalah mendapatkan ilmunya ataupun teorinya. Praktiknya adalah dalam kehidupan. Nah, praktik dalam kehidupan ini akan berhadapan dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketentuan-ketentuan Allah Ta'ala tidak dapat untuk dibukukan, tidak dapat disilibuskan, tidak dapat untuk dijadikan panduan kemudian dibukukan. Kalau umur sekian akan terjadi sekian, ya. Kalau umur sekian akan ada kejadian sekian. Semua adalah menjadi rahasia Allah. Oleh itu berbeda bentuk Allah Ta'ala menguji kepada hambanya. Itulah cara Allah Ta'ala mendidik hambanya. Saya jadi teringat, ya, sebagai contoh saja. Muslimin dan muslimah punya 5 ataupun 6 anak bawah jagaan kita, ya, anak kandung kita. Apabila kita perhati, mana lebih cepat bisa baca Quran, anak nomor 1, anak nomor 2, anak nomor 3, anak nomor 4, anak nomor 5, anak nomor 6. Puan-puan ingat-ingat, yang sulung ataupun yang nomor 3, dari hari lahirnya sampai bisa baca Quran. Analisa saya, anak nomor 1 lebih cepat bisa baca Quran, lebih cepat bisa menghitung, lebih cepat bisa baca rumi. Karena pada saat itu dia baru seorang. Kesibukan ibunya adalah tumpuan kepada dia seorang.
Kasih sayang ibunya juga tumpuan pada dia seorang. Pensil, pena, buku untuk dia seorang. Mainan yang ada di rumah untuk dia seorang. Waktu lapang ibunya juga untuk dia seorang. Maka kadang anak nomor 1 itu belum 2 tahun dia sudah mulai mengenal A, B, teliti dan telaten ibunya itu mengajar. Tapi setelah 3 tahun, ya, 2 tahun ibunya mengandung, 3 tahun ibunya melahirkan lagi, adiknya lahir. Ya. Suasananya sudah berbeda. Kemudian adiknya bertambah usianya, maka orang tua mendidik anak nomor 1, orang tua mendidik anak nomor 2, orang tua mendidik anak nomor 3 sudah mulai beda. Kalau abang yang nomor 1 boleh baca Quran mulai umur 3 tahun, adiknya mungkin 4 tahun. Adiknya lagi mungkin juga lebih lambat lagi. Karena pembagian waktu. Ini kelemahan kita bagi manusia. Apakah Allah begitu? Tidak. Allah tidak lemah. Hanya Allah Ta'ala itu punya cara. Allah tidak lemah, tapi Allah punya cara. Mendidik si fulan dengan cara begini ujiannya. Mendidik si fulan dengan cara begini ujiannya. Nah, Allah Ta'ala didik dengan bentuk ujian, kemudian dia sabar, Allah tingkatkan, dia sabar, Allah tingkatkan lagi, dia sabar, maka akan jadi sebuah kebiasaan. Saya buatkan contoh lagi, walaupun sudah tidak zamannya, tapi satu masa diperlukan. Puan-puan, jahit baju manual dengan tangan. Mulai dari masukkan benang ke dalam jarum, itu sudah sangat perlu kesabaran. Mungkin dari semua ini pernah, ya, puan-puan disuruh maknya masukkan benang dalam lubang jarum. Kalau anak kita belum pernah kita suruh seperti mak kita menyuruh kita dulu masukkan benang ke lubang jarum, nanti selepas ini puan-puan ada benang, ada jarum, suruh anak kita masukkan. Ya. Kalau anak kita terus buat, insya Allah itu tanda anak taat. Tapi kalau anak kita tanya, disuruh kita kasih dia benang, kemudian kita bagi dia jarum, suruh masukkan. Anak kita tanya, untuk apa mak? Itu berarti anak kita cerdik. Tidak ada kata anak kita bodoh ataupun buruk, tidak. Kalau anak kita terus buat, itu tandanya anak kita taat karena tak perlu banyak tanya. Tapi kadang anak itu tanya, untuk apa mak masukkan? Ya. Kemudian susahlah, berarti ini anak cerdas. Mana baik? Dua-dua baik. Yang penting dua-dua mau buat. Artinya memasukkan benang ke lubang jarum. Bahkan kalau kami di sini itu salah satu di antara pertandingan siapa cepat dapat hadiah. Ya. Dimasukkan, ya. Tentu benang itu lembek. Untuk dimasukkan ke lubang jarum perlu ada cara. Kalau orang dulu dikasih air liur, ya, supaya boleh masuk. Kemudian kalau ujungnya itu tidak lancip, ya, maka dipotong ulang lagi, kemudian dimasukkan. Kemudian disuruh untuk menjahit manual, mulai dari naik atas, turun bawah, naik atas, turun bawah, naik atas, turun bawah, sampai menjadi satu jahitan. Awalnya lambat, puan-puan. Kemudian selalu dilihat, masuknya dilihat, naiknya dilihat, turunnya dilihat. Tapi kalau sudah satu kebiasaan sambil sembang pun boleh buat. Berarti awal cara Allah Ta'ala mendidik itu terasa berat. Untuk sabar pertama itu berat, ya. Termasuk yang bercakap. Tapi insya Allah dengan berulang, ia akan mulai terasa ringan karena sudah jadi kebiasaan. Maka saya teruskan pada bacaan di bawahnya. Kamu akan mendapat pelajaran kesabaran yang sangat matang, yaitu sebuah madrasah besar, tempat di mana Allah ingin menguji manusia. Oleh karena itu Imam Ahmad mengatakan, saya telah memperhati makna kesabaran di dalam Al-Quran. Saya mendapati lebih daripada 90 tempat.
Para ulama mengatakan, sesiapa yang memiliki kendaraan sabar, dia akan sampai kepada keridhaan Allah. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, sebaik-baik kehidupan yang kami dapati adalah pada kesabaran. Titik dulu. Muslimin dan muslimah, ada kalanya kita dengar nasihat sabar itu enak didengar, enak dirasakan. Tapi kadang kita dengar nasihat sabar menyampah. Kenapa begitu perubahan terjadi dalam diri kita? Ya. Ada dua pengaruh. Yang pertama adalah pengaruh siapa yang mengatakan. Kalau yang mengatakan adalah orang yang kita tidak suka, maka walaupun baik perkataannya tetap tidak suka. Itu satu, kebiasaannya begitu. Sekali lagi yang nomor satu, kalau yang mengatakan adalah orang yang kita tidak suka, maka baik apapun yang dikatakan jadi tidak suka. Maka orang yang sedang bergaduh, ya, puan-puan, itu jangan dipertemukan, tapi harus ada mediatornya, ada orang tengah. Ya. Karena yang dikatakan oleh orang yang dia benci itu pasti ditolak. Begitu juga sebaliknya. Faktor yang kedua adalah faktor ego, ya. Sombong, bongkar, ujub, sehingga kebaikan yang dia dengar itu dia merasa aku pun tahu, aku sudah tahu, bahkan aku lebih tahu. Nah, dua faktor inilah yang nasihat kebaikan, khususnya nasihat kesabaran, itu kurang dapat diterima. Satu, karena yang mengatakan adalah orang yang dibenci. Yang nomor dua, karena ego, sombong, bongkaknya lebih besar. Nah, berarti muslimin dan muslimah, supaya nasihat sabar ini dapat meresap di dalam hati, maka kita harus melatih bahwa jangan bahasa Arabnya saya ingat, ya, unzur maqala wala tanzur maqala. Jangan kamu melihat siapa yang berkata, tapi kamu lihat apa yang dia kata. Kalau yang dia kata itu adalah baik, maka terima. Walaupun mungkin itu adalah dari orang yang kita tidak suka. Catatannya ini sulit, ya, tapi insya Allah bisa. Yang nomor duanya, puan-puan, ya, untuk menghilangkan keegoan ataupun kesombongan. Kita harus tahu diri bahwa orang itu tidak selamanya di atas, pasti akan pernah di bawah. Orang tidak selamanya sehat, pasti ada sakitnya. Orang tidak selamanya kuat, pasti ada lemahnya. Sehingga dengan nasihat-nasihat itu kita akan berkurang keegoan, kesombongannya, dan kita akan mulai terima nasihat-nasihat kebaikan. Nah, kembali kepada nasihat ini tadi, bahwa di dalam Al-Quran itu Allah Maha Penasihat. Menasehati tentang kesabaran itu ada lebih dari 90 tempat. Maka dari banyaknya pengulangan Allah menasihatkan kepada hambanya tentang kesabaran, dan Allah mencontohkan hamba-hambanya yang sabar di dalam Al-Quran, maka Sayyidina Umar itu keluar kata hikmahnya, keluar kata mutiara dari beliau, sebaik-baik kehidupan yang kami dapati adalah pada kesabaran. Sama-sama kita renungkan, beliau mengatakan sebaik-baik kehidupan. Sedangkan kehidupan ini adalah merupakan bagian dari kuasa Allah Ta'ala yang diberikan kepada hamba yang dihidupkan. Ya. Mudahnya beginilah, puan-puan yang dikasih, ya, ini saya tak bawa. Ada 10 ringgit, ada 5 ringgit, ada 100 ringgit, ada 50 ringgit. Menurut puan-puan mana yang terbaik? Menurut puan-puan mana yang terbaik? Yang saya tak bawa sampelnya. Puan-puan bayangkan saja.
Ada RM1, ada RM5, ada 20, ada 50, ada 100. Mana terbaik? Relatif jawabannya. Soalan saya adalah yang terbaik. Mungkin puan-puan akan menjawab RM5 lebih baik karena warnanya hijau, gambarnya cantik. Kita belum bicara nilai, mana yang terbaik. Dari size-nya, dari bentuknya, dari bahannya, dari lukisannya. Kalau yang baik itu adalah RM5 umpama saja. Kemudian soalan yang kedua, mana yang paling besar? Artinya paling bernilai. Puan-puan akan jawab 100. Kemudian ditanya lagi, mana yang kamu suka? Yang terbaik ataupun yang termahal? Umumnya akan meninggalkan yang terbaik karena memilih yang termahal. Pemberian Allah Ta'ala kepada kita semua itu semuanya baik, nggak ada yang nggak baik. Termasuk pemberian Allah Ta'ala kesabaran. Menurut Sayyidina Umar, kesabaran itulah yang terbaik. Mungkin puan-puan kan kesimpulannya masih beda. Yang terbaik itu ya duit banyak itu yang terbaik, Ustaz. Ya. Kalau duitnya banyak itu terbaik, nanti boleh bantu BTBN. Iya, itu kita kesimpulannya. Tapi kesimpulannya Sayyidina Umar berbeda. Yang terbaik dari kehidupan adalah sabar. Coba rasakan, insya Allah kita akan dapat menemukan kebenaran kata Sayyidina Umar. Punya duit banyak pun kalau tidak sabar, puan-puan, ya, apa jadi? Ya. Tidak punya duit, jika tidak sabar pun apa jadi? Artinya semuanya beresiko, semuanya berbahaya jika tidak ada dikendalikan dengan kesabaran. Ya. Maka pengendalinya adalah kesabaran dan beliau mengatakan sebaik-baik yang kami dapati dalam hidup ini adalah kesabaran. Selanjutnya, sebagian orang soleh mengatakan, tatkala kami bersabar, kami akan berhasil dan berjaya. Sesiapa yang tidak bersabar, dia tidak akan mendapat keuntungan, tidak akan memperoleh hikmah, tidak akan mempunyai batas akhir, dan dia tidak akan mempunyai matlamat yang dia harapkan selama ini. Apabila hal ini sudah kita ketahui, wahai para hamba Allah, kita mesti bersabar dalam setiap musibah yang menimpa kita, dan kita hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Saya teruskan penjelasannya. Sabar jalan menuju berjaya. Insya Allah tidak kita tolak dengan akal kita. Ya, puan-puan, sabar adalah jalan menuju kepada berjaya. Dan sudah pun puan-puan buktikan, ya sebenarnya sudah ada bukti dalam diri kita sendiri. Berkatnya kesabaran, satu halaman ditambah satu halaman menjadi 20 halaman, namanya satu juzuk dapat dihafalkan. Ini saya ambil contoh pelajar yang menghafal. Tambah lagi satu halaman, sampai 20 halaman yang kedua, 2 juzuk dia dapatkan. Perlu kesabaran. Maka masuk kepada halaman berikutnya, juzuk berikutnya, surah berikutnya, dikumpulkan setiap 5 juzuk untuk diulang kaji di murojaah. Perlu sebuah kesabaran. Yang pada akhirnya 1,5 tahun atau 2 tahun selesai hafalannya. Berkatnya kesabaran. Berarti sabar jalan menuju kepada kejayaan. Begitu juga dalam urusan-urusan yang lain. Dalam urusan perniagaan. Ya. Allah Ta'ala kuasa. Ya. Puan-puan mengubah sekelip mata. Tanpa turut campur tangan manusia. Mengubah miskin jadi kaya. Kuasa. Tidak harus bersusah payah bekerja. Tidak harus bersusah payah berusaha. Tapi itu kalau diajarkan di peringkat remaja,
maka dia akan jadi orang yang berada dalam bayangan dan lamunan fata morgana. Dia membayangkan dari kecil, ya, dengan kata-kata, ya, kata-kata hidup kaya mati masuk surga. Hidup kaya mati masuk surga. Dia kata-kata itu. Kemudian dia bayangkan sekolahnya tidak bersungguh-sungguh. Lepas itu dia bayangkan nanti dapat jodoh, dapat nikah dengan anak orang kaya. Ya. Otomatis dia akan berada di keluarga orang kaya. Kemudian bayangannya sudah mulai bayangan yang negatif. Kalau anaknya sudah jadi istrinya anak orang kaya, lepas itu dia inginkan mak mertuanya cepat tidak ada supaya kekayaannya cepat sampai kepada dia. Kan sudah jadi negatif. Maka para jemaah yang dirahmati, yang normal-normal saja. Perjalanan-perjalanan yang logika, perjalanan-perjalanan yang masuk akal. Artinya kita itu ikhtiar. Kita itu usaha, diiringi dengan kesabaran. Walaupun ada, ya, dengan kesabarannya itu membuahkan hasil sekian, dengan kesabarannya itu membuahkan hasil sekian. Contoh, sekolah sama-sama sabar, sampai university atau pesantren sama-sama sabar. Ya. Kemudian ketika sudah selesai di university, sudah selesai di ma'had, sudah berkeluarga, yang sama-sama sabar senasib seperjuangan ketika di pesantrennya, itu punya nasib berbeda. Yang satu kaya, yang satu miskin. Kemudian agak komplain dengan ilmunya, saya sudah sabar, tapi kenapa saya miskin? Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, hidup belum berakhir. Boleh jadi berubah, yang dipandang itu kaya boleh berubah miskin, dan juga boleh sebaliknya. Maka wahai jamaah, ihfazillah yahfazka. Sampai detik ini dan sampai saat ini kita tetap perlu sabar menuju kejayaan. Kejayaan yang paling kita harapkan adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan di sebalik ridho Allah, kejayaan itu adalah hadiah dari Allah Ta'ala yang berupa surga. Dan kejayaan ini selalu dikumandangkan oleh Tuan Bilal. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari salat, mari menuju kepada kejayaan. Di sebalik perjalanan menuju kejayaan harus ada kendaraan yang disebut dengan kesabaran. Maka muslimin dan muslimah, ladang kesabaran bukan di luar sana. Ladang kesabaran adalah dalam diri kita. Sabar kita menghadapi ujian, sabar kita menghadapi ketaatan, sabar pula kita menghadapi kemaksiatan. Kemudian dalam sebuah hadis yang di bawahnya, Sahih Muslim, dari Suhaib radhiyallahu anhu secara marfu' dinyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun. In asabathu na'ma'u syakara, fakana khairul lahu. Wa in asabathu dharra'u sabara, fakana khairul lahu. Wa laisa dzalika illa lil mu'min." Sungguh unik keadaan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik. Apabila ia mendapatkan nikmat, ia bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Apabila mendapat musibah, ia sabar, dan itu adalah kebaikan pula baginya. Walaisa dzalika illa lil mu'min. Semua itu hanya dimiliki oleh seorang yang beriman. Muslimin muslimah rahimakumullah. Ya. Nikmat terbesar yang harus kita rasakan adalah nikmat iman. Ya, itu yang terbesar. Allah Subhanahu wa taala beri nikmat iman. Cabang dari iman itu salah satunya nanti adalah kesabaran. Bisa dikatakan cabang, bisa dikatakan buah. Terpulang kepada yang memberikan
pendekatan ataupun memberikan contoh. Buah daripada iman itu adalah kesabaran. Sedangkan orang yang beriman itu selalu terbuka jalan menuju kepada keuntungan. Mukmin sama dengan untung apabila dipotong. Sebelum sama dengan untung, Rasulullah menjelaskan, kalau ia diberi nikmat dia syukur, untung juga. Kalau ia diuji sabar, juga untung. Berarti orang yang beriman selalu terbuka pintu-pintu keuntungan. Ini kalau kita bicara bahasa untung. Dalam hadisnya adalah bahasanya khairan, kebaikan. Dapat nikmat syukur adalah kebaikan. Diuji sabar adalah kebaikan. Berarti orang mukmin selalu terbuka pintu kebaikan. Kalau bahasa pertama adalah terbuka pintu keuntungan. Jadi insya Allah berbahagialah bersama dengan Allah, bersama dengan kurniaan Allah, bersama dengan anugerah Allah Ta'ala. Maka bersabarlah kamu terhadap setiap musibah yang menimpamu. Kerana kemenangan sentiasa bersamamu insya Allah. Di antaranya juga kamu mesti bersabar pada setiap orang yang lebih dahulu dipanggil Allah. Mulai dari keluarga maupun kaum kerabat dan pada setiap perkara yang menimpamu pada tubuhmu. Mulai dari tidak berfungsi sebagian panca indera dan yang lainnya. Di atas semua itu, kamu hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lambat laun yang dikatakan ini terjadi. Kita antara dua, didahului atau mendahului. Dengan orang yang mendahului, maka kita adalah di belakangnya. Tapi dengan orang yang di belakang kita, berarti kita mendahulinya. Semestinya sama, artinya kita akan sama-sama kembali kepada Sang Penciptanya. Dalam proses itu juga, Masya Allah, muslimin dan muslimah, dikurangkan oleh Allah Ta'ala fisik kita, jasmani kita, kekuatan kita. Karena itu sudah jadi sunnatullahnya. Umurnya semakin bertambah tua, pandangan mata semakin tidak tajam seperti saat waktu masih muda. Telinga semakin berkurang pendengarannya, tidak sepeka pada saat usia masih muda. Kaki tidak dapat laju berjalan selaju jalan ketika masih muda. Dan ini akan kita hadapi bersama. Oleh itu, buat-buat doa hari ini semoga lebih baik dari semalam. Tentu bukan hanya dari jumlah amal yang mampu dilakukan oleh anggota, tapi juga adalah lebih baik dari semalam itu, termasuk lebih ikhlas kita beramal karena Allah, lebih sabar kita dalam menghadapi ujian-ujian Allah. Bawahnya kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga diberikan kesehatan, bukan ujian dan fitnah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Abbas radhiyallahu anhu, oleh Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana terdapat dalam musnadnya Imam Ahmad, bahwa Rasulullah bersabda, maukah aku berikan sesuatu kepadamu, wahai bapak saudaraku? Dalam satu riwayat bahwa Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, ajarkan kepada saya satu doa yang akan kumohon kepada Allah. Rasulullah bersabda, katakanlah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu keampunan dan juga keselamatan. Al-afwa keampunan, al-afiyah diartikan keselamatan. Dalam sebuah hadis hasan, Rasulullah SAW pergi ke rumah salah seorang sahabat dari kaum Ansor. Rasulullah SAW mendapatinya dalam keadaan sakit dan tubuhnya kurus kering. Rasulullah SAW berkata kepadanya, apa yang menimpamu? Beliau berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya aku pernah berdoa, ya Allah, kalau sekiranya engkau hendak mengazabku di akhirat, segerakanlah azab itu di dunia. Maka sekarang Allah telah menguji saya. Rasulullah bersabda, kenapa tidak engkau ucapkan yang lebih baik daripada itu? Ala qulta ahsana min zalika?
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ucapkanlah yang lebih baik daripada itu. Berikanlah kebaikan kepada kami di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari siksa neraka. Muslimin dan muslimah, saya berhentikan sebentar dengan kisah yang diceritakan ini. Ya. Orang berterus terang kemudian siap untuk menerima resiko itu baik. Ya. Contohnya, ya Allah, aku banyak salahnya. Ya. Kalau Engkau akan mengazab aku di akhirat, azablah aku di dunia. Itu baik atau tak baik? Tidak baik. Ya. Di satu sisi ada baiknya memang dia mengakui kesalahan dan dia sedia untuk menghadapi balasannya. Tapi Rasulullah SAW mengenalkan Allah Ta'ala tidak sekejam itu. Kalau orang itu insaf dan juga sedar, Allah Ta'ala terima kesadarannya dan terima taubatnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengazabnya di akhirat karena Allah Ta'ala mengampuninya. Maka Rasulullah Ta'ala ajarkan doa optimis, artinya doa percaya bahwa Allah Ta'ala Maha Pemberi keselamatan. Walaupun manusia itu pernah berdosa, tapi Allah Ta'ala juga Maha mengampuni dosa hambanya. Kesungguhan dalam memohon keampunan, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti selamatlah dia di dunia, selamat juga di akhirat, dan jauh dia dari azab api neraka. Terakhir, kita sentiasa memohon kesehatan kepada Allah supaya kita selalu terpelihara. Karena kita sama sekali tidak mengetahui jika kita diuji atau dipermalukan lalu kita tidak bersabar. Kita semua mohon kepada Allah untuk memberikan kesehatan kepada kita dan melindungi kita daripada semua keburukan serta memberikan takdir yang paling baik dan lembut bagi kita semua. Memberikan semua kebaikan dan segala kebaikan serta kesejahteraan hidup dan kebahagiaan. Semoga Allah menolong kita di dunia dan akhirat dan memberikan kesudahan yang baik dalam semua urusan kita. Maha suci Engkau ya Allah, wahai Tuhanku, Tuhan yang maha mulia daripada segala yang mereka sifati, dan keselamatan serta kesejahteraan bagi para Rasul. Segala puja dan puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dan selawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya serta para sahabatnya sekalian. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, untuk tajuk ataupun tema pembahasan tentang kesabaran orang-orang yang baik telah selesai pada bacaannya di muka surat 440. Insya Allah yang akan datang kita akan teruskan di tajuk yang baru, sesungguhnya Allah akan mengujimu. Artinya bukan menakuti, tetapi mengingatkan kita supaya bersiap sedia. Cukup ini, dan sekali lagi sangat-sangat berterima kasih kepada Allah tentunya, ya, karena dalam perjalanan kami tetap dapat meneruskan. Kalau minggu lepas saya harus ke Jawa Timur, ini saya pun harus ada urusan di luar, kemudian saya singgah di satu masjid. Saya pun pernah singgah ke masjid sini, tetapi tidak selalu. Kemudian minta izin untuk berada di dalam masjidnya, dapat menyampaikan kuliah bersama dengan muslimin dan muslimah sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saling ingat mengingatkan, saling doa mendoakan semoga selamat kita di dunia, selamat di akhirat, dan penutup akhir hayat kita semua husnul khotimah, manfaat ilmunya, ya, diterima amal kebaikannya, dan diampuni kesalahan-kesalahannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.